Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu kembali bersama e-learning. Kali ini kita akan mencoba untuk membuat soal ya di e-learning. Kita klik bank soal, kemudian kita tambah paket soal ya. Kemudian kita isi di sini nama paket soalnya apa ya. Misalkan bahasa Indonesia kelas kita gunakan format ulangan dulu, PAT, kemudian B Indo, kelas berapa? Kelas 8 ya. Kemudian pengajaran sini siapa? Kalau akun saya berarti bukan bahasa Indonesia, PAI ya. Pat PAI misalkan 8 ya, Pat PAI 8, Iman Saiman di sini pilih nanti novelnya, kemudian kelasnya kelas 8 ya. Kemudian pilih ini jurusannya umum ya, bukan semua. Nah, baru kelasnya semua. Kemudian di sini berapa soal, pilihan gandanya berapa, misalkan 5, kemudian esainya berapa, misalkan berapa ya, 5 juga. Nah, kemudian klik simpan ya. Nah, setelah itu, setelah paket soal berhasil disimpan, nah, lalu kita masuk ke kita kembali ke bank soal. Nah, di sini ini ada paket soal yang PAT PAI 8 nih, PAT PAI 8 yang tadi baru kita buat. Nah, kemudian kita di sini tambahkan soal sini ya, isi soal. Nah, isi soal. Nah, ini untuk menambah soal, ini formatnya seperti Word ya. Maka kita siapkan di sini Microsoft Office Word-nya soal yang akan kita kopas ya. Misalkan di sini PAI nih, PAI ya. Kita tinggal blok aja ya, sesuai formatnya misalkan di sini. Nah, sampai sini dulu baru bikin video misalkan. Nah, kemudian kita ulang-ulang, kita kopas. Ini kalau soalnya udah full semua, tinggal Ctrl A aja. Ini kan dulu semua. Nah, kita klik kanan baru copy. Kemudian kita masuk ke e-learning kembali. Nah, di sini tinggal klik kanan paste ya. Nah, karena tidak mendukung dengan klik kanan, maka gunakan Ctrl V ya, Ctrl V. Nah, ini udah menggunakan Ctrl V langsung ya. Nah, ini udah soalnya semua, ada 4 pertanyaan di sini. Langsung klik proses. Nanti akan diproses. Ini contohnya. Nah, ini udah, kalau sudah seperti ini kan udah diproses nih, udah jadi kepisah masing-masing, udah kepisah ya. Nah, setelah melakukan proses baru kita simpan. Oke. Nah, kalau sudah tersimpan, nah ini kita lihat soalnya di sini. Kita bisa lihat apakah soal kita udah benar atau belum ya. Kita lihat soal sini. Lihat soal. Nah, di sini ya, lihat. Kalau belum muncul soal berarti ada kesalahan dalam format. Nah, di sini ini soalnya sudah muncul ya. Ini bentuknya gambar ya, kemudian pilihannya juga ini gambar. Ya. Ini kalau sudah begini, ini berarti sudah benar formatnya ya. Kalau sudah muncul ABCD yang dibulat-bulat. Kalau belum muncul, kalau masih di sini yang muncul itu optionnya, misalkan ada CC-nya atau AA-nya atau BB atau DD-nya, itu berarti formatnya masih salah, perlu diperbaiki. Kalau sudah seperti ini sudah bisa diakses sama siswa nanti ya. Ini udah benar berarti. Kemudian kita kembali ya, back di sini, back. Nah, di sini untuk menentukan apa namanya,
supaya bisa diakses oleh siswa dengan benar. Kemarin ada kejadian ya, Miss Lily tidak mengunduh template kuncinya. Nah, kita template kunci ini penting sekali ya, supaya bisa diakses, kemudian bisa di record ya, nanti di record ininya hasil dari siswanya. Nah, di sini misalkan kita sudah siapkan template. Nah, maka diimport ya, kita sudah siapkan kuncinya, terus import kunci ya, pilih nanti file mana ya, nyimpennya di file mana, misalkan kita choose file, kemudian kita cari file kunci mana nih kunci. Nah, kalau bisa supaya lebih cepat, si kunci itu ditaruhnya jangan di, nah ini kunci jawaban contoh, kita upload ya, kita import. Ingat, kunci jawaban tidak boleh extensionnya yang diterima hanya XLS ya, tidak boleh dirubah. Kemudian jumlah data yang diimport 5 nih, kunci jawaban sudah. Kemudian kita back kembali. Nah, kalau misalkan ada yang perlu diedit dalam kunci jawaban, maka kita bisa pakai tanda ini, tanda mata ini ya. Kita lihat nih soal. Nah, ini di sini nih bisa diedit ya. Kalau ada jawabannya, kalau ada soal yang salah ya. Kemudian kalau ada kunci jawaban yang salah, nah kita lihatnya di sini nih, di pengaturan soal ya. Pengaturan soal, kita klik. Nah, di sini nih ya, kunci ganda. Kalau misalkan bukan A jawabannya, ya udah tinggal klik B ya, ini pilihan ganda. Kemudian untuk bobot ya, tergantung nanti soalnya berapa. Kalau soalnya misalkan ada, pokoknya intinya semuanya harus bisa memiliki nilai 100. Kalau pilihan ganda semua, misalkan kita cuma 5 soal, supaya dapat 100 ya 100 dibagi 5 berarti bobotnya 20 misalkan ya. Atau tergantung KD-nya dan tingkat kesulitannya ya. Nah, di sini KD itu tidak harus semua ya. KD itu bisa misalkan satu KD itu KD1 memiliki beberapa soal ya, atau bisa satu persatu dibuat ya. Udah, mungkin itu saja. Kemudian klik simpan kalau sudah benar. Oke. Nah, kemudian kita kembali back ke sini. Nah, kita masuk ke, kalau untuk menggandakan soal bisa copy di sini ya, gandakan soal misalkan. Kemudian kita atur jadwalnya di sini ya, atur jadwal. Bagaimana cara mengatur jadwal? Nah, sini kalau misalkan diatur, oke. Nah, kita klik di sini nama ujiannya apa, misalkan PAT tadi, PAT. Kemudian sesinya nggak usah, ini tanggalnya diatur sekarang tanggal berapa akan diujiankan ya, sesuai dengan tanggal ya. Sekarang tanggal misalkan tanggal 3 berarti 0. Ini bulan ya, bulannya ini. Kemudian ini 03. Sekarang tanggal bulan Mei, kemudian tahun 2020. Nah, kemudian ini untuk jamnya ya, diatur mau jam berapa. Sekarang kan masih jam 10, misalkan kita atur jam 11 ya pengerjaannya, berarti klik jam 11, kemudian menitnya pas misalkan, kemudian down ya. Nah, ini durasinya berapa menit, langsung aja klik 60 menit misalkan ya. Di sini toleransinya 5 menit misalkan, atau 10 menit. Kemudian jumlah batas logout 10 menit. Nah, kemudian di sini ada token ya, misalkan 1 2 3 4 ya. Kemudian rilis token, kalau sudah dirilis berarti jadwal berhasil disimpan ya. Ini kalau sudah dirilis token, jadwal berarti berhasil disimpan ya. Baru kita back kembali. Sampai di situ berarti ini otomatis akan aktif ketika sudah diatur jadwal. Maka siswa sudah bisa mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.